Pemirsa, sore ini pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah akan menggelar konferensi pers dan langsung saja kita akan simak konferensi pers terkait dengan kasus mafia tanah. Sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga kita sebagai PPAT harus dapat menjadi solusi dalam transaksi peralihan hak atas tanah. Kita jadi solusi, bukan menambah masalah. Ini harapan kita, supaya semua saudara-saudaraku PPAT seluruh Indonesia, jadilah kita solusi, bukan menambah masalah. Tapi kalau asas tadi diperhatikan, maka kita tidak akan menjadi masalah, kita akan menjadi solusi. Itu saya kira beberapa item yang saya sampaikan, tetapi harus kita ingat bahwa menyelesaikan mafia tanah bukan pekerjaan mudah. Tapi kita harus bangga hari ini. Baru kali ini saya dengar Menteri Agraria menyatakan oknum Kementerian Agraria BPN terlibat lebih dari 100. Ini suatu hal yang membanggakan buat kita sebagai rakyat dan sebagai pejabat pemerintahan. Maka saatnya kita harus dukung itu semuanya secara keseluruhan. Saya kira demikian, semoga semangat pemerintah ini bisa tercapai dan kita sebagai pejabat pemerintah tanah, termasuk pengurus pusat, siap mendukung pelaksanaan tugas-tugas. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wira, ada yang mau ditambahkan? Ya. Dr. Wira. Terima kasih. Salam sehat selalu buat kita semua. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketum IPAT, Dr. Abelia Hab dan Ketua Dewan Pakar dalam kerangka besar pengaturan kewenangan seorang PPAT. Ada dua kerangka besar. Pertama, tugas pokok, fungsi, dan peran PPAT. Tugas pokok seorang PPT apa? Melaksanakan kegiatan sebagian pendaftaran untuk membantu kantor kepala tanah setempat dalam rangka peralihan hak. Itu tugas pokok. Fungsi PPAT adalah membuat akta otentik dengan telah terselenggaranya peralihan hak atas tanah tersebut. Sekarang yang ketiga, peran PPAT. Peran PPAT adalah memberikan advice hukum, memberikan suatu kontribusi Ya pemirsa, itu tadi ya konferensi pers yang dilaksanakan oleh pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan kasus mafia tanah yang memang marak. Salah satu di antaranya berkaitan dengan kasus yang mendera keluarga dari artis Nirina Zubir. Ada banyak pihak yang tentu harus saling bersinergi, ya, tidak hanya pejabat pembuat akta tanah, tetapi juga BPN memang sudah juga melakukan langkah-langkah yang konkret, bahkan Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan BPN sudah menyatakan juga ada sejumlah oknum yang sudah ditindak berkaitan dengan kasus mafia tanah ini. Dan baik pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah berencana memberlakukan PPKM level 3 di seluruh wilayah tanah air selama libur Natal dan Tahun Baru. Namun arahan Presiden selama pemberlakuan PPKM level 3 tidak ada penyekatan. Mencegah munculnya gelombang ketiga COVID-19 di tanah air, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan PPKM level 3 di seluruh wilayah tanah air. Mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Selama libur Natal dan Tahun Baru kerap diikuti dengan tingginya mobilitas dan kerumunan warga yang merayakan pergantian tahun. Pemerintah mengimbau perayaan pergantian tahun hanya di lingkup keluarga dan tidak mengizinkan perayaan skala besar, termasuk melarang perayaan pergantian tahun di hotel serta arak-arakan. Namun pemerintah tidak akan melakukan penyekatan, tetapi akan mengetatkan syarat perjalanan seperti tes antigen, PCR, vaksinasi, serta penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, yang nantinya akan diatur oleh Kementerian Perhubungan. Disepakati bahwa selama libur Nataru, itu seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan atau ketentuan level 3.
Walaupun ini bukan berarti bahwa seluruh daerah dinyatakan sebagai berlevel 3, tetapi pengetatan untuk seluruh Indonesia itu akan diberlakukan dengan standar yang selama ini diberlakukan atau digunakan untuk level 3. Pemerintah mengimbau warga untuk tidak berpergian selama libur Natal dan Tahun Baru jika tidak mendesak. Sementara untuk ibadah Natal, pemerintah akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan lembaga serta tokoh agama Nasrani. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terkait rencana pemberlakuan PPKM level 3 di seluruh wilayah tanah air selama libur Natal dan Tahun Baru, pelaku pariwisata di Bali mengaku keberatan. Penyedia jasa akomodasi pariwisata di Bali telah menerima pembatalan pemesanan dari wisatawan pasca keputusan tersebut dan mereka merugi miliaran rupiah. Selama pandemi COVID-19, sektor pariwisata terutama di Pulau Bali terdampak. Hampir 2 tahun pandemi, pendapatan mereka menurun drastis. Pelaku pariwisata sempat lega saat pemerintah membuka pintu penerbangan internasional meski jumlah wisatawan internasional tidak kunjung meningkat. Sementara libur Natal dan Tahun Baru ditunggu pelaku pariwisata untuk mendulang untung dari kunjungan wisatawan domestik setelah terdampak pandemi. Namun lagi-lagi mereka terpukul dan mengaku terkejut saat mendengar pemerintah memutuskan aturan PPKM level 3 diberlakukan di seluruh wilayah tanah air selama libur Nataru. Pelaku pariwisata di Bali keberatan dengan penerapan PPKM level 3, terlebih selama ini mereka sudah tersertifikasi CHSE dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Di satu hotel saja puluhan tamu yang telah melakukan pemesanan sejak jauh-jauh hari memilih membatalkan lantaran khawatir adanya pengetatan jam operasional seperti yang disyaratkan PPKM level 3. Akibatnya pengelola hotel mengaku merugi miliaran rupiah. Belum ada 1 bulan pun hotelnya untung. Jadi jalannya itu rugi selama 19 bulan. Nah, sejak ada wacana mau diberlakukan lagi PPKM level 3, apalagi hanya boleh buka sampai jam 8 malam, acara makan malam itu sudah dibatalkan. Jadi sekarang semangat kami ya turun tangga lagi. Tampaknya ini membuat kita menjadi shock ya. Jadi kenapa? Karena memang apa sih yang menjadi literasi untuk dinaikkan levelnya menjadi level 3, padahal selama ini yang kita tahu turunnya level ini kan karena perkuatan dan kemampuan pencegahan dan penanggulangan COVID, sehingga angka terkonfirmasi itu bisa turun di bawah 1 digit. Imbas pembatalan pesanan akhir tahun, pelaku pariwisata di Bali kembali harus gigit jari. Padahal mereka sudah berencana untuk menjadikan momen Nataru menjadi kampanye penerapan protokol kesehatan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Indonesia Petang hari ini, dan saksikan program SIM Invest Indonesia Open 2021 live di MNC Sport 2 dan 3, channel 98 dan juga di MNC Vision. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Aprilia Putri. Dan saya Jatuh Ratma, sampai jumpa.